Kali ini kita akan mempelajari bioteknologi. Bioteknologi terdiri dari 3 kata: bios, teknos, dan logos. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Bioteknologi ada 2, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi tradisional atau konvensional menggunakan bakteri, proses biokimia, serta proses genetik alami berupa mutasi atau rekombinasi gen. Memerlukan bantuan mikroorganisme seperti jamur. Bioteknologi modern sering dikenal sebagai salah satu jenis bioteknologi yang berbasis rekayasa DNA atau manipulasi genetik dengan menggunakan biokimia dan mikrobiologi. Sekarang kita akan melihat sejarah bioteknologi. Sejarah bioteknologi. Periode bioteknologi tradisional 6000 sebelum Masehi tandai penggunaan mikroba fermentasi oleh bangsa Babilonia untuk pengolahan dan pengawetan makanan dan minuman. Proses fermentasi seperti roti dan bir. Roti merupakan produk fermentasi karena dibuat dengan ragi yang merobek gula menjadi gas karbon dioksida. Proses fermentasi ini membuat roti berbahan dasar tepung mengembang dan memiliki tekstur yang empuk. Mikroorganisme yang berperan adalah Saccharomyces cerevisiae. Mikroorganisme adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Bir dibuat melalui proses fermentasi. Fermentasi adalah proses mengubah glukosa dalam wort menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Allah SWT melarang khamar, dan ini ada di dalam surah Al-Quran yang melarang khamar, yaitu An-Nahl ayat 67, An-Nisa ayat 43, dan Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91. Pada periode 4000 sebelum Masehi, bangsa Tiongkok membuat yogurt dan keju menggunakan bakteri asam. Bakteri asam laktat adalah mikroorganisme yang mampu mengubah karbohidrat menjadi asam laktat melalui fermentasi. Bahan pembuat keju dan yogurt adalah susu. Pada periode bioteknologi ilmiah 1800 sebelum Masehi sampai dengan pertengahan abad 19, kata bioteknologi sudah dipakai oleh Carl F. Hasil bioteknologi pada periode ini bukan hanya makanan, melainkan obat-obatan seperti antibiotik dan penisilin. Antibiotik adalah obat untuk mengatasi atau mencegah infeksi bakteri. Obat ini tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus seperti flu. Perlu diingat, antibiotik hanya boleh dikonsumsi atas anjuran dari dokter. Kebutuhan manusia juga semakin meningkat. Upaya sedang dilakukan untuk memproduksi makanan dan obat-obatan melalui proses yang lebih efisien dan efektif. Era bioteknologi modern sudah ada saat ditemukannya enzim. Periode bioteknologi modern setelah Perang Dunia Kedua sampai dengan sekarang. Retrisi endonuklease. Enzim ini memungkinkan kita untuk memotong dan menempelkan DNA ke dalam organisme hidup. Manfaat bioteknologi dalam bidang pangan.
Dalam pembuatan keju yang terbuat dari susu dengan fermentasi dengan bakteri menggunakan bakteri Staphylococcus semaphilus dan Lactobacillus bulgaricus. Yogurt terbuat dari susu sama seperti keju dengan fermentasi menggunakan bakteri. Bakteri ini mengubah laktosa menjadi asam laktat. Dan efek lain dari fermentasi adalah memecahkan protein susu sehingga mengental dan asam. Sedangkan tempe pembuatan dengan fermentasi dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Pada pembuatan kecap yang terbuat dari kedelai hitam, fermentasi dengan jamur dan bakteri. Jamur Aspergillus oryzae dan Aspergillus wendtii. Sedangkan bakterinya adalah Lactobacillus sp. Di bidang pertanian, bioteknologi sangat bermanfaat, seperti kultur jaringan, memperbanyak tumbuhan, kemudian jagung BT, dan menghambat pembusukan tomat. Rekayasa di genetika yaitu teknologi anti-sense pada tomat yang terkena jamur Colentoticum cocoides yang menyerang tomat yang sedang masak menyebabkan busuk buah, dapat membuat tomat lebih tahan tidak busuk. Pada bidang kesehatan, manfaat bioteknologi seperti antibiotik adalah obat untuk mengatasi atau mencegah infeksi bakteri. Obat ini tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus seperti flu. Jenis mikroorganisme yang menghasilkan antibiotik dapat dilihat di tabel sebagai berikut. Pada bidang peternakan, manfaat bioteknologi dapat berguna untuk membuat cloning hewan. Cloning adalah proses untuk menghasilkan salinan genetik yang sama persis dari sel jaringan atau organisme. Untuk lingkungan, manfaat bioteknologi yaitu untuk pengolahan limbah dengan bantuan mikroorganisme atau tumbuhan. Untuk industri, bidang pertambangan, bioteknologi bermanfaat dalam mengekstraksi logam dari bijinya dengan bantuan bakteri, yaitu biohidrometallurgi. Pemanfaatan biji besi yang merupakan bahan yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Banyak hal yang membutuhkan besi, mulai dari kendaraan, bangunan, hingga perabotan rumah tangga. Manfaat bioteknologi di bidang bioenergi terbarukan sangat bermanfaat seperti biogas, biodiesel, dan bioetanol yang dihasilkan dari kotoran hewan, sisa tumbuhan, dan limbah.